Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kita akan belajar lagi materi matematika selanjutnya, melanjutkan di video yang kemarin. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Baik, materi yang kemarin tentang grafik fungsi kuadrat ya. Jadi kita sudah menggambarkan bagaimana grafik fungsi kuadrat itu bentuknya. Ya, seperti apa bentuknya sudah kemarin kita coba gambarkan dari sebuah persamaan. Nah, persamaannya saya tulis lagi karena akan saya bahas lagi di pertemuan kali ini. Masih ingat ya, fx-nya yang kemarin adalah x kuadrat plus 3x min 10. Nah, kemudian persamaan ini digambarkan grafiknya dan sudah kita lihat hasilnya. Nah, yang dibahas di video kali ini adalah tentang apa yang terdapat dalam grafik tersebut, dalam grafik fungsi kuadrat ya. Biasanya, ini biasanya karena ada yang memiliki, ada yang tidak. Grafik fungsi kuadrat itu memiliki beberapa bagian atau komponen ya, bagian lah gampangnya gitu. Yang pertama ada yang disebut titik potong sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y, kemudian ada yang namanya sumbu simetri, ada yang titik maksimum atau titik minimum, ada nilai maksimum, nilai minimum, dan sebagainya. Tapi yang dibahas di video kali ini adalah tentang titik potong dengan sumbu ya, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Baik, kita lihat. Nah, di video yang kemarin, gambar grafik kuadrat itu bisa bermacam-macam bentuknya. Salah satunya bisa jadi seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini, walaupun nanti bentuknya sangat bermacam-macam. Nah, yang disebut titik potong yang akan kita bahas itu ada dua macam. Ada titik potong dengan sumbu X, ada titik potong dengan sumbu Y, atau yang ini. Nah, ini saya singkat dengan TPX atau titik potong dengan sumbu X. Yang ini titik potong dengan sumbu Y atau saya singkat TPY. Nah, kenapa dinamakan seperti itu ya? Karena grafik ini kan memotong sumbu yang bersangkutan. Kalau TPX berarti dia memotong sumbu X, ini sumbu X-nya. Nah, ini kan motongnya di pas sini. Kemudian yang ini sumbu Y, berarti ini disebutnya titik potong dengan sumbu Y kan begitu. Nah, titik ini nanti yang kita cari tahu titiknya berapa ya. Jadi setiap fungsi itu bisa jadi memiliki titik potong yang berbeda-beda. Nah, itu ada cara untuk nyari tahunya bagaimana. Ini contoh saja ya. Jadi dari contoh itu bisa kita lihat gambarannya, walaupun tidak semua seperti itu ya. Ada fungsi-fungsi khusus yang mungkin beda, enggak seperti yang saya jelaskan nanti. Nah, secara kalau lihat tadi gambarannya, titik potong X itu ada dua, ya, ada dua. Kemudian titik potong Y ada satu titik. Nah, berarti nanti kita harus nyari sebanyak itu. Titik potongnya ada dua, yang sama sumbu X. Kalau yang sama sumbu Y ada satu. Nah, sekarang cara mencari yang titik potong sama sumbu Y dulu. Titik potong dengan sumbu Y artinya apakah fungsi ini grafiknya nanti motong sumbu Y atau tidak. Kalau dia memotong sumbu Y, pas perpotongannya itu di titik yang mana. Nah, itu yang akan kita cari tahu ya. Nah, titik potong sumbu Y ini syaratnya, ini syarat X-nya harus sama dengan 0. Itu syarat untuk titik potong sama sumbu Y. Berarti kita bisa tuliskan di sini fx, ini fungsinya ya, x kuadrat ditambah 3x min 10. Nah, untuk mencari tahu TPY kan x-nya harus 0. Berarti x yang ada di sini kita ubah semuanya menjadi angka 0. Nah, kita lihat 0 x-nya berubah jadi 0 semua. Lalu kita hitung 0 kuadrat 0, 3 kali 0, 0 min 10, 0 tambah 0 kurang 10 hasilnya min 10. Fx itu kan Y ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau X-nya tadi berapa? X-nya dibikin 0, ya X-nya dibikin 0, maka Y-nya akan ketemu min 10. Sehingga titik potongnya ketahuan.
TP-nya berarti kita tulis X dulu 0,-10. Nah, nanti di gambar grafik dia akan memotong sumbu Y pas di titik ini. Ya. Nah, itu yang titik potong sumbu Y. Bagaimana dengan titik potong sumbu X? Nah, kebalikan dari sumbu Y berarti titik potong sumbu X syaratnya ya betul Y-nya sama dengan 0. Bagaimana cara menulisnya? Berarti ini kita balik, ini kan Y. Y-nya ditaruh di belakang, kita tulis ininya duluan. Berarti X kuadrat ditambah 3X min 10 sama dengan Y. Karena Y-nya 0, kita ganti menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingat materi-materi di video sebelumnya ya. Nah, bagaimana cara mencari X jika bentuknya seperti ini? Berarti kan kita pakai kurung-kurung ya, cara kurung-kurung atau cara faktor. Berarti kan karena ini X kuadrat, kita bikin X, kemudian cari dua angka yang kalau dikali hasilnya 1 kali min 10 min 10, yang kalau dijumlah hasilnya 3. Nah, kita cari angkanya. Singkat cerita, ketemu angkanya 5 dan min 2. 5 kalau dikali min 2 min 10 kan. 5 kalau ditambah min 2 sama aja 5 min 2, 3 ya. Berarti angkanya sudah ketemu 5, positif 5 dan negatif 2. Kita pindahkan ke dalam kurung. Ini 5, ini min 2. Terbalik juga tidak masalah. Nah, kita bisa tahu X-nya. Nah, nanti ada 2 dari sini ya. X tambah 5 sama dengan 0. Ini juga dibikin sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0 ya. Berarti ini X sama dengan 0 dikurang 5, pindah jadi berubah tandanya. Berarti ini jadi min 5. Nah, kalau X-nya min 5 berarti kita ketemu TPX yang pertama. Aduh, ini mepet sekali nih. X-nya min 5 jika Y-nya 0. Y-nya kan dibikin 0. Berarti titik potong X-nya yang pertama adalah min 5,0. Kemudian yang ini berarti caranya sama seperti tadi. Ini dipindahkan jadi plus, ketemulah X-nya 2. Berarti TPX yang kedua adalah 2,0. Nah, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Seperti itulah cara mencari titik potong Y dan titik potong X dalam sebuah grafik ya. Nah, nanti dari sini bisa kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan berarti kan titiknya di mana? Kalau titik TPY berarti X-nya 0, Y-nya min 10. Nanti ke bawah ketemu min 10. Nah, di sini ini titiknya. Kemudian TPX-nya yang mana? Min 5 dan 0. Misalnya ini min 5 dan 0 berarti di sini sama 2,0. 2,0 misalnya di sini. Nah, berarti nanti grafiknya pasti akan melewati 3 titik ini. Tinggal nanti dicari tengah-tengahnya. Itu berhubungan dengan sumbu simetri nanti. Nah, tapi sumbu simetri belum kita bahas di video ini. Kita masih membahas tentang titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita akan lanjutkan materi sumbu simetri di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.